Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, channel yang selalu digunakan untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, dukung kami supaya channel ini tetap eksis sehingga menjadi channel alternatif bagi channel-channel yang tidak mendidik, bahkan menjadi predator pendidikan karakter. Karena channel itu hanya mengandalkan pornografi dan pola hidup yang hedonistik. Nah, kali ini apa yang akan kita pelajari bersama untuk berbagi pengetahuan? Kita akan berdiskusi mengenai rancangan undang-undang Sisdiknas yang sudah di-stop pembicaraannya di prolegnas oleh Balik. Rancangan undang-undang Sisdiknas yang disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, narasumber kita di episode pertama ini adalah Bapak Profesor Dr. Hamid Hasan. Beliau adalah guru besar di Universitas Pendidikan Indonesia, berlokasi di Bandung. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto dan para penggemar Suyanto.id. Kita bertemu lagi. Ini sempat istirahat beberapa saat. Ya, karena menunggu nasib RUU Sisdik. Nah, ini mumpung ketemu Pak Hamid. Apa kalau kita membuat list yang hilang dalam RUU Sidiknas itu sehingga hilangnya pasal ataupun mandat untuk dilakukan terhadap siapa saja di dalam Undang-Undang Sidiknas nanti. Apa Pak Hamid yang hilang? Misalnya yang jelas LPTK misalnya. Yang lain apa Pak Hamid? Ya kita bahas Ya, LPTK dulu. ya, LPTK itu yang sangat menonjol gitu kan. Yang kedua tentu yang ramai dibicarakan oleh media dan juga termasuk oleh berbagai macam pihak Hmm, itu tunjangan profesi itu ya. ya. Walaupun tunjangan profesi itu yang paling banyak itu kan guru yang hilang ya, tetapi juga sebenarnya tunjangan profesi kepala sekolah, tunjangan apa untuk pengawas juga itu tidak ada di sana. Jadi itu hal yang hilang dari rancangan undang-undang itu. Nah, yang kedua kan apa LPTK dengan fungsinya sebagai penghasil guru itu juga tidak ada gitu kan. Nah, ini suatu yang bagi dunia pendidikan Indonesia ini suatu suatu hal yang paling menakutkan. Mhm. Kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa oh kan ini kita niat baik untuk memperbaiki nasib guru. Nah, niat baik itu kan bukan masalah undang-undang. Ya. Tapi masalah undang-undang itu adalah apa yang tertulis hitam putih gitu kan. Ya. Dan Kalau umpama pun Pak Yanto bilang, oh saya punya niat baik tapi tidak ada hitam putihnya, ya nggak ada itu kan. ya, ya, Kalau iya. terus Pak Yanto diganti oleh saya gitu, apa yang Ya betul, dan, itulah yang menjadi alasan oleh kementerian kalau diprotes, "Oh kita tidak berniatan untuk melakukan itu." Nah, oleh karenanya, nanti ada gitu kan, nggak jelas, nggak ada jaminan masalahnya. Oh yang ada saja implementasinya itu multitafsir, apalagi yang tidak ada, itu beliar saya kira. Iya kan Pak? Iya, Ya, iya. Karena ya, itu yang saya maksudkan kan kita tidak bisa ini kan organisasi resmi negara ya, hmm, tidak bisa hanya berdasarkan apa yang diomongkan. mhm. Kalau umpamanya kampanye politik itu lain, itu berdasarkan apa yang diomongkan gitu kan ya. Tapi kalau umpamanya suatu keputusan-keputusan pemerintah itu harus berdasarkan suatu yang hitam putih, Ya. tidak Nah, bisa hanya yang diomongkan. mmm, Ya, kalau yang diomongkan itu bisa saja apa saya menuntut apa yang diomongkan Pak Yanto atau Pak Yanto menuntut apa yang saya omongkan, saya bisa ngeles. Saya bilang, ya. ah, bukan itu maksudnya Pak Yanto, maksud saya begini gitu kan. Nah, kan seperti itu ya. Jadi ini satu tuntutan yang harus apa benar-benar dan apa dijaga agar ini mumpung ada kesempatan seperti kata Pak Yanto bahwa balik menyatakan tahun ini tidak akan membahas RUU itu dan pemerintah menjanjikan akan menata kembali kan seperti itu. Jadi ini apa perlu kita kawal dan
hal yang mengenai tunjangan profesi tadi harus masuk lagi ke sana, kemudian adanya LPTK dengan fungsinya seperti itu, kemudian kejelasan tentang sertifikasi, ya, dan ini harus menjadi suatu yang kepedulian kita bersama seperti itu. Ya. Ya. Bayangkan kita sudah begitu maju, guru dengan sertifikasi dan itulah profesi. So, tanpa sertifikasi profesi itu tidak ada, kan? Ya. Ya. Kan itu kan kemunduran ya Pak Ahmed ya. Zaman SBY Kemunduran. ya, zaman SBY guru itu ditetapkan sebagai sebuah profesi. Lalu zaman sekarang malah akan dihapuskan lagi. Itu kan Iya. mundur saya kira. Jadi guru itu wajib protes itu. Dengan cara ya kalau guru kan nggak boleh berbondong-bondong demo ya. Dengan cara berbagai masukan lah. Berikan masukan para guru kepada link yang dibuat oleh Dikbud oleh kementerian yang tulang punggungnya ada di Balitbang itu apa sekarang namanya badan badan Beskap. ya, Beskap. Beskap ya, ya itu badan apa itu nama Standar, badan standar eh, kurikulum, kurikulum dan asesmen pendidikan. dan asesmen pendidikan. Saya nggak pernah hafal Pak Ahmed karena Saya ingatnya Beskap, pokoknya Beskap. Beskap dalam bahasa Jawa itu ya. Iya. Pakaian Jawa itu. Dan oleh karenanya saya kira para guru ayo berbondong-bondong. Inspirasinya dikirimkan ke link yang ada itu. Perkara enggak ditanggapi itu adalah mereka belum mendapatkan hidayah Allah saya kira. Tapi kan kalau kita berdoa, doanya orang-orang sedih itu akan dikabulkan Allah saya kira. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Allah berbondong-bondong lah. Masa tunjangan profesi dihilangkan, profesi guru dihilangkan, kemudian sertifikat, bahkan kan ada pamit berjanji, Mas Menteri berjanji setelah pulang dari PBB membawa kabar yang kontroversial yang mengatakan bahwa tim bayangan itu bukan vendor, tapi setelah sampai ke dalam negeri ternyata vendor. Itu kan akhirnya mengkompensasi beritanya dengan mengatakan dan semua guru yang belum bersertifikat akan diberi tunjangan itu kan gak jelas itu Pak Amir. Gimana Pak Amir? Iya. Ya, itu tidak punya dasar hukum. Ya. Itu tidak punya dasar hukum, ya. Dan itu menyebabkan sebetulnya profesi guru itu makin tidak jelas seperti Hmm. itu. Ya. Ya, karena tunjangan itu adalah tunjangan pegawai. Hmm. Ya, Ya. tunjangan pegawai, dan kalau tunjangan pegawai itu tunjangan yang harus diterima oleh setiap pegawai negeri. Hmm. Kan Ya. seperti itu. Jadi suatu hal yang berbeda gitu kan. Mestinya memang guru itu adalah ASN yang memang khusus, dan karena itu maka tunjangan profesinya itu adalah khusus juga gitu kan, seperti itu ya. Dan Ya. untuk mendapatkan itu maka memang tanda profesional dan tanda bahwa dia berwenang mengajar, berwenang memasuki profesi manapun sebetulnya guru juga demikian, itu harus dinyatakan adanya sertifikat dari untuk profesi itu gitu kan. Nah, sehingga dengan demikian dia mempunyai ini. Persoalannya sekarang kan kementerian tidak melaksanakan tugasnya Hmm. untuk segera mensertifikasi guru-guru yang belum punya sertifikat. Ya. Ya. Ini kan harusnya bisa mengerahkan kebijakan itu menjadi prioritas ke sana. Ya betul. LPTK itu ada di mana-mana kok. Ya. Di Ya. setiap provinsi itu ada LPTK. LPTK Ya. negeri lah ya, kita tidak bicara sebelum swasta ya. Kita Hmm. bicara negeri saja. Kan di setiap provinsi itu ada LPTK, apakah bentuknya universitas, apakah bentuknya masih ada sekolah tinggi, apakah bentuknya fakultas kan, FKIP Hmm. FKIP itu. Ya. Ya, jadi dengan demikian tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa itu terhambat, Hmm. kecuali kebijakan pemerintah yang menghambatnya itu sendiri gitu kan. Iya, malah malah justru ingin melakukan sekolah penggerak, guru penggerak itu sebetulnya kan tidak relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh kementerian saya kira. Dengan masih 1 juta lebih guru yang tidak memiliki sertifikat pendidik dan itulah makanya rancangan undang-undang Sidiknas itu
maunya mengelak dari itu, Pak Hamid, kelihatannya. Ya, jadi supaya nggak usah mensertifikasi, maka guru akan diberi tunjangan tanpa peduli dia sudah bersertifikat atau belum. Itu janji loh, itu kan DPR juga mengatakan bahwa apakah sudah disimulasikan duitnya ada atau tidak. Ya, kan ada. Dan terlepas dari itu kan itu omongan ya. Ya. Hmm. Kalau omongan itu kan nggak bisa kita tuntut gitu kan, Ya. seperti itu. Nah, guru makin terprosok gitu kan. Nah, nah itu terus akhirnya diksinya adalah orang-orang yang tidak setuju dengan rancangan undang-undang Sidiknas itu orang-orang yang tidak setuju terhadap kesejahteraan guru gitu loh, Pak Hamid, kampanyenya itu, black campaign-nya itu. Pinter sekali itu. Apa Iya, iya. sehingga menteri bilang ya eh, undang-undang rancangan undang-undang Sidiknas di stop di balik. Kita maunya mau mesejahterakan guru, ya apa boleh buat kan gitu. Nah, Lah itu, kecuali kalau memang dia mau rombak total, tapi kan itu bukan wewenang sistem penggajian ya, sistem ya. penggajian rombak total. Nah, guru itu mempunyai apa gaji yang tersendiri. Pada Hmm, zaman saya SDA itu kan guru itu mempunyai struktur tersendiri Pak Yanto. ya, ya. Karena SGA itu apa pada waktu itu golongan D kalau SMA Hmm, ya dan D 0 tahun kan. ya, D, ya, D 0 tahun. Tapi kalau orang tamatan SDA itu dianggap D dengan pengalaman kerja 1 tahun. tahun. Oke. Dan saya kira ini Pak Hamid, kita perlu menyarankan juga Pak Hamid, tetap seperti dengan di forum-forum, seminar, diskusi, FGD, kan selalu mengatakan supaya dibentuk panitia kerja, komite seperti kita dulu Pak Hamid, ketika Ya, membuat undang-undang Sidiknas untuk undang-undang Sidiknas yang sekarang ini ada. Itu kan ada jelas itu apa mandatnya dari Pak Menteri Yahya Mohamed itu iya, kan diberikan kepada kita komite reformasi pendidikan yang tugas ya, utamanya adalah menyesuaikan artinya merevisi Undang-Undang Sidiknas tahun 89 kalau nggak keliru ya sebelumnya ya, itu. Nah, ya. kan jelas. Jadi perlu itu. Kalau ada begitu kan, kalau ada masyarakat tanya itu jelas bertanya kepada siapa. Sekarang ini kan bertanya kepada angin ini. Kalau Masing-masing mengelak gitu ya kan. ya, Dan kita nggak tahu sebetulnya mau kemana. eh, Ya, itu. Jadi nah, dengan jadi dengan demikian tim itu harus hmm, harus punya tim ya, dan tim itulah yang bekerja menggodok semua pikiran-pikiran, menerima masukan-masukan dari masyarakat dari berbagai pihak ya, dan kemudian itu menjadi naskah yang jadi dan harus baru sosialisasi lagi oleh tim itu. Nah, ketika itu semua sudah matang baru barangkali menjadi draft pemerintah untuk dianukan ya, ke. betul. Dan jelas gitu loh, apa tuh yang mau diubah, apa yang mau dilakukan, apa yang diperjuangkan rancangan undang-undang Sidiknas untuk bangsa dan negara. Itu tema webinar alumni UNY kemarin, Pak Abed. Dan saya kira dari DPR kemarin ngomong bahwa dari Komisi 10 Pak Dr. Zainuddin Maliki itu sebetulnya tidak saja substansinya yang harus diperbaiki RUU Sidiknas itu, tapi prosedurnya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang sudah diubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 mengenai tata cara pembentukan perundang-undangan. Ya, Iya. itu kan ketika dikritik kemarin enak saja itu kepala Baskapnya. Loh, ini kan baru dalam taraf perencanaan ini. Belum sampai pada apa itu pembuatannya. Nah, itu adalah 5 langkah itu ya luar biasa lah. Saya kira apa yang perlu dikatakan saat pertanyaan terakhir Pak Amit yang penting nih sebelum kita close supaya Jadi guru jadi yang apa, penting para guru itu mesti mengikutinya dengan benar hmm, dan kepentingan-kepentingan guru sebagai sebuah profesi hmm, yaitu harus dijaga betul. Harus kita yakin itu ada di dalam undang-undang
Sisdiknas yang akan datang gitu kan. Hmm. Sehingga profesi guru itu betul-betul terjamin. Nah, ini LPTK juga harus bergerak. Hmm. Ini LPTK juga masih sebetulnya agak adem-adem juga gitu ya. Hmm. Seolah-olah ya nanti saja begitu. Ini kan tidak bisa. Hmm. Kita bisa ketinggalan kereta seperti begitu kan. Ya. Jadi guru di dalam hal ini juga termasuk kepala sekolah dan termasuk pengawas loh. Ya, jadi bukan hanya guru dalam pengertian guru ansih, tapi juga yang menjadi kepala sekolah dan juga menjadi pengawas. Nah, karena status mereka kan sudah berubah. Ya, ya, ya. Status mereka harus terjamin di dalam undang-undang yang akan datang gitu kan. Bagaimana orang bisa mengembangkan nanti peraturan-peraturan tentang kepala sekolah, tentang pengawas kalau di dalam undang-undangnya tidak ada. Ya. Harus itu juga. Jadi seluruh komponen pendidik sebetulnya guru, kepala sekolah, pengawas itu harus peduli dan memberikan pendapat-pendapat mereka untuk memperbaiki rancangan undang-undang itu. Ya, ya, ya. Dan harus bisa membedakan mana yang podcast untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat dan mana podcastnya buzzer, Pak Hamid. Itu yang kalau buzzer memutarbalikkan, memancing-mancing dan luar biasa itu. Ya oke lah. Saya kira kita sudah memberi banyak inspirasi. Mudah-mudahan seperti harapan Pak Hamid, guru, kepala sekolah, pengawas, yuk mari bergerak bersama memberi masukan kepada kementerian karena walaupun ini di-stop oleh Balek, message-nya Balek itu kan yuk kementerian kemudian perbaiki, nanti dibicarakan lagi di tahun 2023. Ya. Maunya kita kan di-stop saja, nggak usah di bukan mau kita ya, maunya banyak orang, itu kan di-stop saja rancangan undang-undang diskriminasi itu nanti dengan kabinet barulah supaya tenang. Karena tahun depan tahun 2003 itu 2023 sudah tahun politik. Nggak ada Betul. ya, nggak ada orang serius kan Pak Hamid di situ membicarakan undang-undang Sidiknas. Dan tahun 2024 sudah real political year gitu. Jadi memang harus jeli kita. Baiklah Pak Hamid, saya kira kita sudah bincang-bincang cukup lumayan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi guru, kepala sekolah, pengawas, dan stakeholder pendidikan yang lain untuk tetap mengawal rancangan undang Sidiknas yang saat ini posisinya sedang di-stop oleh Balek, tidak masuk prolegnas sebagai rancangan undang-undang yang mendapatkan prioritas untuk dibahas. Terima kasih Pak Hamid atas kehadirannya Sama-sama. .id. Dan mudah-mudahan selalu sehat walafiat Pak Hamid ya. Amin, 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 amin. Ketemu lagi minggu depan. Insya Allah. Berbicara hal lain yang sangat menarik buat guru dan kepala sekolah. Ikuti terus video dan pembicaraan kita dengan Profesor Dr. Hamid Hasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.